Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali dalam Karimah, kajian Ramadan Muslimah bersama sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam bulan suci Ramadan, bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslim seluruh dunia. Sahabat-sahabat Karimah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, hari ini tema yang akan saya sampaikan insya Allah sangat menarik karena banyak sekali di antara sahabat-sahabat Fatayat di rumah pasti masih dalam posisi sebagai perempuan-perempuan yang punya usia produktif, yaitu usia belum menopause, masih datang bulan ataupun menstruasi. Ini ada hubungannya karena banyak sekali perempuan-perempuan yang masih usia seperti itu di saat bulan puasa itu mengalami kegalauan ataupun mengalami kebingungan karena di bulan puasa pastinya banyak sekali orang yang pengen mengumpulkan pundi-pundi pahala ataupun banyak pahala karena di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan sehingga banyak bisa kita menambah pahala-pahala, tapi bukan untuk wanita yang datang bulan, mungkin seperti itu pikirannya. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam tetap menyediakan pahala ataupun tempat ataupun kesempatan buat perempuan-perempuan yang datang bulan di saat bulan Ramadan. Apa saja yang bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan yang sedang mengalami menstruasi? Itu ada beberapa hal ataupun beberapa kegiatan yang bisa dilakukan supaya kita bisa mendapatkan pahala. Yang pertama yaitu memberikan menu buka puasa untuk teman-teman kita yang lagi menjalankan ibadah puasa. Itu diterangkan dalam satu hadis bahwa barang siapa memberikan menu buka puasa, insya Allah pahalanya sama dengan orang yang menjalankan ibadah puasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi monggo untuk sahabat-sahabat yang nanti kok di bulan puasa itu mengalami menstruasi dan bingung mau ngapain, itu bisa memberikan menu buka puasa untuk teman-teman kita yang menjalankan ibadah puasa karena pahalanya sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu teman-teman sahabat-sahabat Fatayat yang mengalami menstruasi di saat puasa itu bisa mendatangi majelis ilmu ataupun menambah ilmu pengetahuan agamanya supaya tambah pintar, tambah mendapatkan pahala yang banyak. Karena apa? Di bulan yang tidak bulan Ramadan biasanya perempuan-perempuan itu tidak punya waktu ataupun tidak punya ghirah untuk bisa menambah ilmu agamanya. Untuk itu mumpung kita lagi datang bulan misalnya, itu bisa mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut supaya bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya dan menambah wawasan ilmu kita. Selanjutnya yaitu berdoa. Berdoa yang seperti apa? Padahal ketika perempuan sedang datang bulan itu sholat saja tidak boleh, membaca Al-Quran pun tidak boleh, dan puasa apalagi tidak boleh. Seperti itu. Tapi hakikatnya ibadah itu adalah ibadah hati. Jadi ketika seorang perempuan lagi datang bulan, yang berhalangan adalah badan kita, tapi bukan dengan hati kita. Jadi ketika sholat tidak boleh, tapi mengingat Allahnya itu masih boleh. Ketika membaca Al-Qurannya memang tidak boleh, tapi mengingat Allahnya itu boleh. Dan ketika puasa pun tidak boleh, tapi mengingat Allahnya itu boleh. Jadi itu hakikatnya ibadah adalah ibadah hati. Hati yang terpaut, hati yang tersambung, hati yang selalu berhubungan sama Allah. Di situ yang dimaksud oleh Allah sesungguhnya ataupun sebenar-benarnya ibadah. Jadi untuk perempuan yang mengalami menstruasi ketika tidak sholat, tidak bisa membaca Al-Quran, masih boleh untuk melakukan ritual-ritual seperti memperbanyak amalan-amalan ataupun memperbanyak mengingat Allah. Seperti dalam satu ayat yaitu aqimis sholata bidzikri,
dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Sholatnya memang tidak boleh, tapi zikrullahnya itu sangat boleh. Jadi monggo ketika bulan puasa kok kita sedang menstruasi, boleh menyediakan waktunya ataupun menjalankan ataupun memohon, meminta sama Allah tetap masih boleh. Mungkin di malam 21 ataupun malam-malam ganjil kok kita datang bulan, boleh punya catatan-catatan khusus ataupun keinginan-keinginan bisa menambah pahala, yaitu dengan cara mungkin ketika malam 21 saya akan membaca istighfar mungkin 10.000 kali, malam 22-nya saya akan membaca sholawat 10.000 kali, dan seterusnya. Itu boleh dilakukan oleh perempuan-perempuan yang mengalami menstruasi, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, karena yang dibutuhkan Allah adalah hati kita, bukan badan kita. Badan kita memang berhalangan, tapi hati kita tetap suci. Jadi yang dilihat Allah adalah hati kita. Seperti dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamakum wa ila suwarikum walaki yang duru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa ataupun wajah kalian, tapi yang lebih dilihat adalah hati kita. Jadi selagi hati kita masih tersambung, masih terpaut, masih mengingat Allah, masih menyebut nama Allah, insya Allah Allah akan melihat dan akan mengabulkan semua permohonan kita. Dan tidak menutup kemungkinan kita pun akan bisa sama dengan teman-teman kita yang menjalankan ritual-ritual sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Mungkin itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.